Gue baru tahu kalau ternyata selama ini kita belajar dengan cara yang salah. Di video ini, gue akan jelasin cara biar lu bisa belajar lebih efektif. Pertama, lu harus paham bahwa kita punya dua mode berpikir yang berbeda. Yang keduanya itu punya fungsi yang berbeda, saling melengkapi, dan perlu digunakan secara seimbang. Mode berpikir pertama adalah focus mode. Mode ini biasanya kita gunakan untuk mempelajari sesuatu yang detail, berlatih, atau menyelesaikan masalah yang spesifik. Mode ini bisa kita akses pada saat kita deep work fokus menyelesaikan satu masalah tertentu. Mode kedua, diffuse mode, atau mode menyebar. Kalau di focus mode kita fokus sama satu hal aja, di diffuse mode kita nggak fokus sama apapun, dan membiarkan pikiran berjalan di kepala kita. Diffuse mode ini biasanya aktif saat kita istirahat. Pernah dapat insight pada saat lu mandi, atau jalan-jalan tanpa scrolling, itu diffuse mode lagi bekerja. Diffuse mode ini sangat penting kalau lu lagi menyelesaikan masalah yang kompleks dan lu nggak tahu solusinya. Karena dengan diffuse mode, lu bisa mengolah banyak hal di background kepala lu secara otomatis, nanti akan muncul insight sendiri. Focus mode dan diffuse mode ini perlu digunakan secara seimbang biar proses belajar lu lebih efektif. Setelah lu tahu ada dua mode berpikir, sekarang kita lanjut ke teknik-teknik kunci dalam belajar. Teknik pertama, Pomodoro. Pomodoro itu artinya tomat di Itali, yang biasanya jadi bentuk dari timer. Dengan Pomodoro ini, lu nggak fokus pada penyelesaian satu tugas atau proses belajar. Yang lu fokuskan adalah berapa lama durasi lu belajar atau bekerja. Dengan Pomodoro ini, lu jadinya nggak akan menunda, karena lu nggak overwhelmed dengan banyaknya kerjaan atau kompleksnya suatu masalah. Pomodoro ini simple. Lu tinggal set timer 25 menit, lu fokus mengerjakan sesuatu atau mempelajari sesuatu, setelah itu, lu kasih diri lu waktu istirahat 5 menit. Setelah istirahat 5 menit, lanjut lagi 25 menit. Begitu seterusnya, sampai pekerjaan lu selesai, atau lu butuh istirahat lebih panjang, atau tidur. Teknik kedua, membuat chunk atau pengelompokan konsep. Teknik ini berguna karena otak kita itu cuma punya 4 memory slot. Jadi kalau lu berusaha untuk mengolah banyak konsep dan ide dalam satu waktu, otak lu akan overload. Dengan konsep chunk ini, kita bisa mengelompokkan satu konsep besar dalam satu istilah atau satu konsep yang lebih kecil. Contohnya, dalam ekonomi ada supply demand. Orang-orang ekonomi yang udah paham supply demand akan langsung bisa membayangkan konsep di mana harga itu dipengaruhi oleh supply dan juga dipengaruhi oleh demand. Contohnya, pada saat supply tinggi dan demand-nya tetap, harga itu pasti akan turun. Begitu pula sebaliknya, pada saat demand naik dan supply tetap, harga itu pasti tinggi. Nah, tadi gue itu mempraktekkan bagaimana konsep supply demand itu sudah jadi chunk di kepala gue, jadi gue bisa panggil kapan saja dan juga bisa koneksikan dengan konsep-konsep yang lain. Teknik ketiga, space repetition atau recall. Otak kita itu punya vampir metabolik, yang setiap malam saat kita tidur akan memflash memori-memori yang dianggap nggak penting. Biar pelajaran yang lo anggap penting itu bisa lo ingat, lo perlu mengulanginya dengan interval waktu tertentu. Belajar sistem kebut semalam itu pasti akan membuat lu lupa setelah lu ujian. Sementara kalau lu ulang-ulang, hari ini belajar, minggu depannya belajar lagi, 2 minggu lagi belajar lagi, lu akan lebih ingat. Kenapa? Karena neuron di kepala lu itu akan menebal. Neuron yang menebal itu menandakan sebuah memori dan konsep yang terekam dalam kepala. Semakin tebal suatu neuron akan memudahkan lu untuk menarik konsep tersebut dari kepala lu. Teknik keempat, interleaving. Mempelajari masalah atau topik yang berbeda secara bergantian. Dengan teknik interleaving, lu bisa jadi lebih fleksibel dan adaptif dalam menggunakan konsep dalam konteks yang berbeda. Jadinya, lu bisa menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain untuk membantu lu menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Dari semua teknik tadi, mana yang paling lu pengen coba duluan? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe biar lu nggak ketinggalan video-video selanjutnya.